wa tazawwajun Maka nisa, Imam dan Nawawi aku ketika menjelaskan aku mengawini beberapa Imam An-Nawawi istri. yang menulis Faman Riyadhus Shalihin rohiba, ini, maka barang ketika siapa bertemu benci dengan an sunnati dari sunnahku, masalah ini, ya maka beliau itu kalau menyatakan beliau yakin maknanya karena benci. beliau Kalau belakangnya fi lebih berarti suka. menyibukkan diri Faman dengan rohiba, ilmu, maka barang siapa sehingga benci an meskipun sunnati umur dari beliau sunnahku, cuma 44 tahun, benci tapi itu karenanya luar artinya biasa, berpaling, tidak maka mau mengikuti. Beliau yakin falaisa, bahwa maka meskipun ia beliau tidak tidak termasuk kawin, minni, itu dari tidak akan dianggap apa, tidak bukan akan termasuk dianggap salah, umatku, karena beliau tidak enggak termasuk semacam rohiba. ya, orang Cuma yang karena orang beliau yang lebih tidak menyibukkan kawin diri sehingga itu tidak ada bukan minat berarti untuk kawin. tidak termasuk umat Muhammad, Menyibukkan diri ya, dengan ilmu. Maka Imam Nawawi ketika jadi menjelaskan tiga orang Imam sahabat An-Nawawi ini yang menulis begitu Riyadhus Shalihin mendengar ini, penjelasan ketika bertemu dengan istri-istri beliau masalah ini, bahwa di ya, hadapan maka istri-istri beliau Rasul kalau menyatakan sholat begini, bahwa kalau beliau puasa yakin begini, karena kalau beliau melakukan berbagai macam ibadah begini dan menyibukkan diri begitu, dengan ilmu, maka orang-orang sehingga itu meskipun merasa umur beliau cuma terlalu 44 kecil tahun, dibandingkan tapi Rasul. karenanya luar Maka biasa, akhirnya mereka ingin beliau beribadah yakin bahwa meskipun beliau dengan tidak menggunakan kawin, seluruh itu kemampuannya tidak akan beribadah dianggap kepada Allah. Namun dianggap salah, Rasulullah karena Shallallahu beliau Alaihi tidak Wasallam termasuk tidak rohibah, membenarkan upaya itu. Cuma karena beliau lebih menyibukkan kita diri lanjutkan. sehingga tidak ada minat. Hadis untuk kawin. 148 an ibni Menyibukkan Mas'ud diri radhiyallahu dengan ilmu. taala anhu. Anan Nabiya Jadi, sallallahu alaihi wasallam, tiga orang sahabat ini begitu mendengar penjelasan istri-istri beliau celaka bahwa di hadapan istri-istri beliau Rasul kalau sholat orang-orang begini, yang kalau suka puasa begini, kalau memberat-beratkan diri, melakukan berbagai mempersulit macam diri, ibadah begini dan begitu, yang maka orang-orang yang itu terlalu merasa detail, terlalu kecil dibandingkan Rasul. ya, terlalu Maka akhirnya mereka ingin beribadah. Qalaha Rasul dengan menggunakan seluruh tiga kali. kemampuannya Halakal beribadah. mutanatti'un, Namun halakal Rasulullah Shallallahu mutanatti'un, Alaihi Wasallam halakal tidak membenarkan mutanatti'un. upaya itu. Kita lanjutkan. Hadis 148 adalah an ibni Mas'ud. Amiqo itu dalam, membahas sesuatu sedalam-dalamnya, mengamalkan perintah ini sampai setitik-titik terbawahnya, atau sampai setitik paling dasar. Al-mutasyaddiduna, al-musyaddiduna, yang apa namanya, syaddada itu berat, memberat-beratkan. Sebutlah kalau sholat, umpama membaca Fatihahnya huruf per huruf katakan sesulit-sulitnya. Anda merasa bukan orang Arab sehingga ingin seperti orang Arab, umpamanya, anggapnya seperti orang Arab. Padahal orang Arab juga kita dengar membacanya sederhana, ya, sederhana. Baca Fatihahnya sederhana, rukuknya juga. Rasul kalau rukuk itu punggungnya datar, jadi nggak sampai dengkluk ke bawah sekali, nggak. Fi ghairi maudhi'it tasydid, musyaddidun, memperberat diri, fi ghairi maudhi'it tasydid, pada selain tempat yang berat. Kalau memang perintahnya berat, lakukan sebatas kemampuannya. Ittaqullaha mastata'tum. Umum ayat itu atau hadis itu. 149 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah, jelas-jelas berada di dalam batas kemampuan manusia. Kalau manusia akan taat beragama, pasti bisa melaksanakan sesuai dengan ajaran agama itu. Wala yusyadda, dan tidak akan diperberat ad-dinu, agama, illa ghalabahu, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Kalau orang melakukan agama seberat-beratnya, maka agama itu akan mengalahkannya.
orang melaksanakan perintah Allah, katakan puasa Senin Kamis, terus puasa Senin Kamis. Kemudian tahajud, semalam tahajud tiap hari, maka tentu akan berubah. Maka orang tersebut tidak akan kuat. Ya, tidak akan kuat. Ini banyak kisah, termasuk orang yang setahun sebelumnya ditemui oleh Rasul dalam keadaan seger, kemudian setahun berikutnya kurus banget, oleh Rasul ditanya, kenapa kamu begini? Kalau selama 1 tahun ini aku berpuasa terus. Kaitan dengan hadis ini. Fasad didu, maka lakukanlah dengan benar. Fasad didu, maka lakukan agama dengan benar. Wa qaribu, dan dekatilah kesempurnaan. Lakukan dengan benar, dan kan ada standar benar, tapi ada juga standar sempurna. Tapi wa qaribu, kata Rasul, dekatilah standar sempurna itu, tidak harus sampai pada standar benar, pada titik standar sempurna. Wa absyiru, dan berbahagialah, bersyukur. Kalau kita sudah bisa beribadah, bersyukur. Syukurilah ibadah kita. Jangan pernah kita merasa ibadah kita kecil, nggak ada apa-apanya. Jangan pernah. Kita sadar bahwa batas ibadah yang benar itu demikian, yang baik demikian, yang tinggi demikian, yang sempurna demikian. Ya, maka kita sadar itu, kita tahu batas benarnya mana, kemudian setelah kita tahu, oh ibadah saya sudah benar. Kalau kita udah tahu, kita bisa bilang begitu. Kita tahu juga mana sempurnanya, titik kesempurnaannya, maka dekatilah. Tidak perlu harus sampai pada titik kesempurnaan itu. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan bil ghadwati, dengan berjalan atau dengan ibadah di pagi hari, warauhati, dan ibadah di sore hari, wasyai'in, dan sebagian minadul jati, dari akhir malam. Artinya bahwa ibadah kalau dilakukan di 3 waktu ini, itu adalah waktu-waktu di mana semangat orang itu baik. Kita lihat sholat maghrib itu di mana-mana banyak ramai. Ya ar-rohah, sore hari. Ya, al-ghadwah di pagi hari, tapi orang karena sibuk cari kerja, maka sholat subuh jadi kurang, ya. Tapi kalau kita bisa ibadah, ad-duljah, ini ibadah di akhir malam. Ini orang sesibuk apapun, kalau dia bisa ibadah akhir malam, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah di akhir malam. Akhir malam itu kapan? Ya tergantung pada kesiapan kita lah. Kalau subuhnya sekarang jam 4:38, ya kita setengah jam sebelumnya sudah mandi, itu sudah ibadah meskipun hanya berapa rakaat. Tidak harus susah, tidak harus berat. Tapi kita bisa lakukan lagi di malam selanjutnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu. Saddidu, lakukanlah dengan benar. Ibadahlah dengan benar. Ketahuilah batas kebenaran ibadah itu, lalu lakukan sesuai dengan batas-batas kebenaran itu. Salat duha adalah 2 rakaat dengan aturan seperti sholat pada umumnya. Ya artinya rukunnya tidak lebih tidak kurang, aturannya sama. Ya, kita mau melakukan itu, mau baca kulhu dan inna atayna silahkan, itu batas sadidu. Wa qaribu, dan dekatilah kesempurnaan. Ya, kalau sholat duha sempurnanya 4 rakaat lah, tapi 2 aja udah cukup gitu. Wa ghadu, dan lakukanlah di pagi hari, lakukan ibadah di pagi hari, waruhu, dan lakukanlah ibadah di sore hari. Itu ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dengan segar. Wa syai'um minadul jah, dan lakukanlah ibadah sebagian ibadah atau suatu ibadah minadul jati, dari akhir malam. Al-qasda tablughu.
al-qasda sedanglah, al-qasda sedanglah, ya. Al-iktisad tadi. Tabluhu maka kamu akan mencapai. Ini Rasul mengajarkan kepada kita semacam ini, ya. Kita tidak usah, ya, artinya karena seperti tadi di atas, pertama kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan dosa sedapat mungkin, sebab kalau larangan itu nggak ada kata-kata selagi kamu mampu, enggak. Tapi kalau perintah itu lakukan perintahku selagi kamu mampu. Tapi kalau larangan itu nggak ada kriteria selagi kamu mampu. Ya. Karena larangan itu setiap orang pasti bisa meninggalkan larangan sebenarnya. Qauluhu ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu la yushaddad din. Nah, kalau agama dilakukan secara berat, maka agama itu nanti akan melemahkan pelakunya sendiri. Waruwiyah dan diriwayatkan mansuban. Ada juga yang membaca nasab. Ya, artinya berarti la yashuddud dina. Seseorang tidak akan melakukan dengan berat kepada agama kecuali agama itu akan melemahkan dia. La yushadda ad-dina. Ya, karena memang ketika lan itu kata syadda itu syadda yusaddidu, syadda yusaddadu. Aslinya kan begitu. Syadda atau syadda, ya syadada dan yusyadidu dan yusyadadu. Tapi ketika ditasdidkan kan dal sebelum akhir itu bacanya menjadi tasdid dua-duanya. Maka la yusyadda itu bisa mabni majhul, la yusyadda bisa juga disebut sebagai mabni maklum, maka adina, adinu, cara bacanya dua-duanya benar. Ya. Illa ghalabahu ay ghalabahu dinu, maka agama akan mengalahkannya. Wa ajaza, dan akan melemahkannya. Akan melemahkan dzalikal musyaddu, wa ajaza, dan akan lemah dzalikal musyaddu, orang yang melakukan agama secara berat itu, an muqawamatid dini, lemah untuk menandingi agama, likasrati turugihi, karena banyaknya jalan untuk melaksanakan agama. Jadi kalau ingin dikuasai semua itu berat. Wal ghadwatu sayru awalin nahar. Al ghadwah itu berjalan di awal pagi. Ya. Kalau melakukan perjalanan di awal pagi itu bisa, atau katakan mudahnya lah olahraga pagi atau gerak jalan pagi itu bisa menimbulkan semangat. Warauhu, dan berjalan di sore hari. Wadul jatu akhirul lail. Maksudnya adalah ya wahada isti'aratun. Ini adalah isti'arah. Isti'arah itu satu istilah digunakan untuk maksud yang lain. Ya, majaz isti'arah. Wa tamsilun, dan perumpamaan. Wa maknahu, makna dari ista'inu bil ghadwati war rauhati ala ta'atillah. Ista'inu, mohonlah pertolongan ala ta'atillah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertaat kepada Allah azza wa jalla, bil a'mali, dengan amal-amal, ibadah fi waqti nasyatikum, di waktu semangatmu. Ketika kamu semangat, lakukanlah ibadah. Wa faraghi qulubikum, dan lapangnya hatimu, bihaisu yastalizuna, sekiranya kamu bisa merasakan nikmat al ibadata, terhadap ibadah. Wala tas'amuna, dan kamu tidak bosan,
wa tablughuna dan kamu akan mencapai maksudakum tujuanmu. Nah, jadi al-ghadwah artinya jalan pagi, ar-rauhah jalan sore, tapi maksudnya adalah lakukan ibadah di waktu-waktu segar dan di waktu-waktu lapang. Ya, termasuk akhir malam itu juga waktu yang lapang. Ya. Kama anal musafiro seperti halnya orang yang bepergian, al-hadiqo yang cerdas, yasiru ia akan berjalan fi hadil awqati di waktu-waktu ini, wa yastarihu dan dia akan istirahat, huwa wa dabbatuhu dia beserta kendaraannya fi khairiha di waktu yang lain, fayasilu sehingga ia sampai al-maksuda di tempat tujuan bi ghairi ta'abin dengan tidak lelah. Jadi menyiasati bagaimana berjalan atau katakan melakukan kegiatan di waktu-waktu segar. 150 wa an Anasin radhiyallahu taala anhu dakhalan nabiyul masjid. Dakhala masuk an-nabiyun nabi al-masjid ke masjid faidan maka tiba-tiba hablun ada seutas tali mamdudun yang dibentangkan bayna sariyataini di antara dua tiang masjid itu. Rasul masuk ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasul melihat ada tambang atau tali yang dibentangkan antara dua tiang. Faqala maka Rasul bertanya, ma hadzal hablu? Ma hadzal hablu? Apakah tali ini? Ini tali apa? Ini tali apa? Qalu para sahabat berkata, hadza hablun, ini adalah tali li Zainab bagi Zainab. Zainab itu salah seorang istri Rasul. Ya. Istri Rasul Zainab binti Jahshin ya, yang semula dinikah oleh Zaid bin Harithah, kemudian diceraikan oleh Zaid bin Harithah, kemudian diperistri oleh Rasul. Ya Rasulullah, ini adalah tali milik Zainab. Faida fatarot, maka ketika dia telah ngantuk, telah lemah, ta'allaqat, maka ia bergelantungan bihi dengan tali itu. Kalau dia salat malam, kalau sudah lemah maka beliau bergelantungan dengan tali itu. Jadi kadang-kadang istri Rasul juga iktikaf di masjid, kadang-kadang salat malam di masjid begitu. Karena memang rumah mereka kan di pinggir masjid. Ya, faqala maka bersabdalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hulluhu, lepaskanlah tali itu. Liyusalli, hendaklah salat ahadukum salah seorang di antara kamu, nasyatahu sesuai dengan sesuai dengan kesemangatannya atau selagi ia semangat. Faida fataro, maka ketika ia telah lemah, artinya telah tidak ada tenaga, falyarkud, maka hendaklah ia tidur. Nah, ini kasus itu dialami untuk talinya Zainab. Tapi kebetulan kan Rasul saat itu masuk masjid, Zainabnya nggak ada, hanya laporan dari para sahabat. Maka Rasulullah menyuruh untuk melepaskan tali itu, kemudian Rasul bersabda untuk aturan umum. Hendaklah salah seorang di antara kamu sholat ketika semangat, kalau sudah lemah tidur saja, kalau sudah ngantuk tidur saja. Hadis 151 an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza na'asa, apabila ngantuk, ahadukum salah seorang di antara kamu, wa huwa yusolli, sedangkan ia salat, falyarkud, maka hendaklah ia tidur, hatta yadhhaba, hingga hilang, anhu darinya, an-naumu, rasa tidur, rasa kantuk, fa innahu, karena sesungguhnya,
karena sesungguhnya dia atau ahad idza shalla apabila dia salat wa huwa sedangkan dia na'isun ngantuk la yadri ia tidak tahu la'allahu barangkali ia yadhabu hilang artinya kadang-kadang hilang kesadaran yastaghfiru ia mohon ampun fayasubbu lalu ia mencela nafsahu diri sendiri. Ketika orang ngantuk kadang-kadang ingin baca, ingin ngoreksi tesis dan lain-lain sebagainya atau ngoreksi skripsi, tiba-tiba ngantuk, kadang-kadang kita tidak sadar mencela diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang bilang ngantuk setan. Enggak, padahal bukan setan yang ngantuk kita. Cuma kadang-kadang begitu. Nah, itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk untuk sholat ketika dalam keadaan semangat. Kalau sudah lemah, kalau sudah sudah ngantuk, tidurlah. Hadis muttafaq alaih. 152 an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma kuntu usolli ma'an nabi. Kuntu aku pernah usolli salat ma'an nabi bersama nabi as-sholawati beberapa kali salat. Fakanat maka ada salat nabi qasdan tengah sederhana. Wa khutbatuhu dan khutbah beliau qasdan adalah sederhana atau sahaja tadi. Jadi antara panjang dan pendek, tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek sehingga mengurangi maksud dan misi khutbah. Misi khutbah kan untuk mau'idhah, untuk nasihat, untuk wasiat, tausiah. Kalau terlalu pendek, maka khutbah terlalu pendek, mungkin masyarakat atau orang tertentu yang membutuhkan pengetahuan dari khutbah itu jadi kecewa. Terlalu panjang nanti juga membosankan. Apalagi kalau temanya tidak menarik. Qauluhu qasdan ay bainatul wal qasr. Ay bainatul antara panjang wal qasri dan pendek atau kisri pendek. 153 wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala mempersaudarakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Rasul mempersaudarakan. Jadi di awal hijrah Rasul mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan orang Ansor. Kalau Salman itu bukan termasuk Muhajirin dari Makkah, karena beliau aslinya kan Persia, masuk Islam ya, tapi masuk Islam dengan lika-liku yang cukup panjang, akhirnya ketika bertemu Rasulullah menyatakan keislamannya yang tadinya kaya luar biasa, maka saat menghadap Rasul tidak punya bekal apa-apa, akhirnya dipersaudarakan dengan Abu Darda. Fazaro maka mengunjungi Salman Sulaiman Abu Darda kepada Abu Darda. Nah ini mungkin setelah Salman bisa mandiri, ya, atau waktu itu mungkin Abu Darda punya beberapa tempat tinggal, punya beberapa rumah, satunya diserahkan kepada Salman, boleh jadi. Salman ziarah atau menengok Abu Darda. Faro'a maka Salman melihat Ummad Darda, suami istrinya Abu Darda. Ummu Darda itu istrinya Abu Darda. Mutabazilatan berpenampilan sangat lusuh. Mutabazilatan dibaca nasab karena menjadi maf'ul ro'a yang kedua. Mutabazilatan terlihat oleh Salman sebagai orang yang berpenampilan sangat lusuh. Wajahnya enggak menarik, pakaiannya juga enggak menarik. Faqala maka berkatalah Salman, masya'nuki. Masya'nuki. Kenapa keadaanmu begitu wahai Ummu Darda?
Qalat Ummu Darda menjawab, ahuki saudaramu itu Abu Darda, ya Abu Darda, laisa tidak ada lahu baginya hajatun, kebutuhan fid dunia terhadap dunia. Saudaramu itu loh, Abu Darda itu tidak membutuhkan dunia. Ya, artinya itu agak kinayah gitu ya, artinya tidak membutuhkan istri. Faja'a maka datanglah Abu Darda. Tiba-tiba Abu Darda datang, fasona'a, lalu Abu Darda membuatkan lahu untuk Salman to'aman makanan. Faqala maka berkata Abu Darda lahu kepada Salman, kul makanlah wahai Salman, fa ini shaimun, karena sesungguhnya aku puasa. Qala Salman berkata, ma ana tidaklah aku biakilin akan makan hatta takula hingga kamu makan. Aku enggak mau makan kalau sebelum kamu makan. Artinya kita harus makan bareng. Aku enggak mau makan kalau kamu enggak makan. Falamma kana lailu, maka ketika masuk malam hari, zahaba Abu Darda, berangkat Abu Darda. Sebenarnya zahaba itu bukan berarti berangkat keluar rumah, tapi artinya zahaba itu artinya di situ berusaha. Abu Darda berusaha yakumu untuk bangun. Faqala maka berkata Salman lahu kepada Abu Darda, nam tidurlah. Fanama maka tidurlah Abu Darda. Tsumma zahaba kemudian akan bangun lagi, yakum akan berusaha bangun lagi. Faqala maka berkata Salman lahu kepadanya, nam tidurlah. Falamma akhirul laili, falamma kana maka ketika ada akhirul lail, qala maka berkata Salman, kumil an, kum bangunlah al-ana sekarang. Fasallaya maka keduanya salat jami'an bersama. Faqala maka berkatalah kepada Abu Darda Salman, inna li rabbika, sesungguhnya bagi Tuhanmu, alaika atas dirimu hakon, hak. Tuhanmu punya hak atasmu. Wa inna li nafsika, dan sesungguhnya bagi dirimu, alaika atas dirimu, hakon hak. Wali ahlika, dan bagi istrimu, alaika atasmu hakon hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqo. Fa'ati maka berikanlah kulladhi haqqin, setiap orang yang punya hak itu, haqqahu haknya. Jadi penuhilah orang-orang yang berhak dari dirimu. Istrimu perlu kasih sayangmu, anakmu juga begitu, Tuhanmu perlu kau sembah, dirimu perlu istirahat, tamumu juga perlu kau hargai. Fa'atan nabiyya maka datanglah Abu Darda an-nabiyya kepada Nabi. Fadzakara maka menceritakan Abu Darda zalika hal itu lahu kepada Nabi. Faqala maka berkatalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman, benar Salman. Salman itu benar mengatakan begitu. Rawahul Bukhari. Ini cuma 100 sampai 155 tapi panjang 56. Ya. Ini 154 aja ya. Ada lagi. Ya, Pak. Wa'an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala. Ukhbira diceritakan an-nabiyyu atau diberitahu an-nabiyyu nabi ani bahwa aku berkata. Wallahi demi Allah la asumanna, sungguh benar-benar aku akan puasa an-nahar sepanjang hari. Wala aku manna, dan sungguh benar-benar aku akan berdiri atau sholat al-laila sepanjang malam. Ma'istu, selama aku hidup. Jadi pernah bersumpah Abdullah bin Amr bin As pernah bersumpah, demi Allah aku akan puasa sepanjang hari. Demi Allah aku akan berdiri sholat sepanjang malam. Ma'istu, selama aku hidup. Itu sumpah. Maka sumpah itu wajib dilakukan. Maka ada yang menyampaikan kepada Rasul. Maka ukhbira an-nabiyyu anni aku.
Ada yang menyampaikan hal itu kepada Rasul. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, antal ladzi taqulu dzalik, apakah kamu orang yang mengatakan begitu? Wahai Abdullah, apakah benar kamu mengatakan begitu? Fakultu lahu. Fakultu, maka aku berkata lahu kepada Nabi. Qad qultuhu, benar-benar aku telah mengatakan hal itu. Bi abi anta wa ummi. Bi abi itu apa ya? Ini mendekati sumpah tapi menyatakan ketulusan di hadapan Nabi. Ya Rasul, benar-benar aku mengatakan itu bi abi. Aku anggap atau ada dengan pertaruhan bapakku, atau engkau sebagai bapakku dan sebagai ibumu, sebagai ibuku. Jadi di hadapan Rasul ini Abdullah bin Amr bin As menyatakan semacam itu, bi abi anta wa ummi. Jadi itu seperti sumpah ya. Berarti sumpah, tapi tradisi orang sana maka tidak diajarkan di dalam fikih, nggak diajarkan itu. Ya, tradisi di sana, tradisi para sahabat mengatakan kepada Nabi dengan ketulusan, dengan kejujuran mereka mengatakan itu. Betul begitu ya Rasul, demi bapakku, atau ku persembahkan kehormatan bapakku dan ibuku kepadamu. Kurang lebih begitu maksudnya. Ya Rasulullah. Artinya Abdullah bin Amr mengaku benar-benar aku telah mengatakan itu ya Rasul. Qala, Rasul bersabda, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, la tastati'u, engkau tidak akan mampu dzalika, melakukan hal itu, enggak akan sanggup dzalika, melakukan itu. Fasum, maka puasalah, wa aftir, dan berbukalah. Wanam, dan tidurlah. Wakum, dan bangunlah, sholat maksudnya. Wasum, dan puasalah, minasyahri, dari 1 bulan, salah satu ayamin 3 hari. Fa innal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan itu bi asyri amsalihha, dibalas dengan 10 kali. Wa dzalika mislu siyamid dahri, maka dengan demikian seakan-akan kamu puasa sepanjang tahun. Qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Amr bin As, fa ini, maka sesungguhnya aku, utiku, aku lebih mampu, afdola, yang lebih utama, min dalika, daripada itu. Qala, maka Rasul bersabda, fasum yauman wa aftir yaumaini, puasalah 1 hari, berbuka 2 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi. Fa inni utiku, qultu, aku berkata, kata Abdullah, fa inni utiku, sesungguhnya aku mampu, afdola, yang lebih utama, min zalika, daripada itu. Qala, Rasul bersabda, fasum yauman wa aftir yauman wa dzalika syamu Daud. Puasalah sehari, bukalah 1 hari, dan itu adalah puasanya Nabi Daud. Wa huwa a'dalus syam. Puasa Daud adalah seadil-adilnya puasa, selurus-lurusnya puasa, sebaik-baiknya puasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengakui kebaikan puasa Nabi Daud, tapi Rasul tidak melakukan puasa seperti puasa Nabi Daud. Rasul tidak berpuasa sehari batal sehari, enggak. Kadang-kadang, kata Ibnu Abbas, Rasul kadang-kadang kalau berpuasa, aku anggap atau kita yang menyaksikan seperti Rasul itu enggak pernah buka. Tapi ketika Rasul berbuka lagi enggak puasa, para sahabat juga bisa beranggapan Rasul itu enggak pernah puasa, baik Senin maupun Kamis. Ya, jadi karena Rasul menganjurkan puasa Senin dan Kamis, dan Rasul menyukai, akan tetapi Rasul tidak pernah membiasakan ibadah sehingga ibadah itu menjadikan para sahabat iri. Kecuali sholat malam. Sholat malam pun itu sebenarnya kan rahasia. Ya,
Jadi kalau sholat malam itu rahasia yang tahu hanya istri-istri Rasul. Tapi kemudian para sahabat bertanya atau istri Rasul akhirnya menceritakan. Jadi kalau di hadapan dalam kehidupan sehari-hari Rasul itu tidak terlalu tidak menunjukkan beratnya beribadah dan ya seperti sholat tidak terlalu menunjukkan beratnya sholat. Maka sholat sunnah itu Rasul di rumah bukan di masjid. Sholat sunnah itu Rasul di rumah. Jadi datang ke masjid langsung qoma. Ya, meskipun beberapa kali juga diriwayatkan Rasul sholat di masjid, tapi Rasul lebih sering sholat sunnah itu di rumah. Sedangkan sholat fardu itu Rasul di masjid. Barangkali Pak Uwais itu aja, barangkali ini waktunya sudah lewat. Beberapa kelanjutan hadis ya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Amin, amin. Itu saja. Terima kasih Pak Haji atas pembahasannya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW senantiasa seimbang ya di dalam menganjurkan beribadah dan juga seimbang untuk kemudian memberikan hak kepada tubuh badan, kepada keluarga, kepada lingkungan. Ini tentu menarik kalau kemudian ada yang ingin mendiskusikan. Di sini alhamdulillah sudah hadir ada 8 orang jamaah, 10 keseluruhannya ya. Barangkali ada yang mau mendiskusikan. Tadi Pak Ahmad Sanusi sudah menghidupkan kamera. Kalau mau bersilaturahmi, persilakan. Ada juga di sini Pak Abdul Aziz Ma'arif, Pak Fahmi Hasan, kemudian juga Bu Safni, ini jamaah dari Andalas ya, dari Universitas Andalas, Ibu Lili Satria, dan Bu Siti Khadijah. Kalau ada, silakan. Kalau tidak, ya kita cukupkan barangkali. Cukup jelas Pak Wes. Alhamdulillah, cukup jelas ya Pak Aziz. Cukup jelas. Alhamdulillah. Jadi kegiatan Kakiko ini bersamaan ya. Mungkin juga ini info dari Abah bahwa kegiatan di Masjid Iqomah pada hari Selasa tadi mulai sudah aktif ya, betul ya Pak? Betul. Setelah 1 bulan lebih. Iya. Karena mengikuti PPKM tidak diizinkan. Jumatan juga, Jumatan mulai. Insya Allah Jumat besok juga Jumatan. Dan alhamdulillah juga masjid akan segera direhab, diperbesar sehingga kemudian ada beberapa bagian yang insya Allah akan semakin luas, semakin semarak kegiatan-kegiatan di Masjid Iqomah. Barangkali kita cukupkan. Kalau Pak Aziz merasa sudah jelas ya? Jelas. Jelas. Bagus. Nuhun Pak Kiai. Alhamdulillah, ternuhun sadayana. Mangga tutup Pak itu Pak Wes. Mohon mangga Pak. Mangga Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Kita bisa sampai di penghujung acara ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, memberikan rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita karena terus mengkaji kitab kuning, khususnya kitab hadis ini, dan mudah-mudahan ini kemudian memberikan manfaat agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah dalam kajian kitab kuning ini. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi